Ketemu lagi sama saya Duyana, UKM Paramaat. Terima kasih Bu Nani, terima kasih pahlawan ekonomi dan Facebook yang sudah memberikan saya kesempatan untuk kita belajar bareng hari ini. Nah, hari ini kita bakal belajar apa sih? Hari ini kita bakal belajar bareng gimana caranya membuat dompet pesta tanpa mesin jahit. Loh, emang bisa? Bisa banget Ibu. Nanti saya akan ngajarin gimana tips dan trik cara termudah untuk membuatnya. Oke, tanpa membuang waktu lagi, saya akan memberitahu peralatan apa aja yang akan kita gunakan hari ini. Yang pertama, kita siapkan penggaris. Penggarisnya boleh penggaris apa aja. Kemudian kita akan menggunakan pensil juga. Kemudian ada pulpen, ada penggaris, ada gunting, maaf, ada gunting, ada cutter. Kita juga pakai sikat gigi yang fungsinya nanti untuk membersihkan kotoran-kotoran yang menempel sama bludrunya. Kemudian ada jarum. Jarum akan kita gunakan untuk menjahit batu-batuannya nanti ya Ibu ya. Oke. Kemudian bahan yang selanjutnya adalah kancing. Oke. Kancingnya bisa dibuka Ibu nanti. Kancing magnet ya Bu yang kita gunakan. Kemudian bahan yang saya pakai hari ini adalah bludru, tapi jangan terpatok sama bahan yang saya pakai ya Bu. Bisa pakai kain apapun yang ada di rumah, jadi tidak harus seperti yang saya pakai. Kemudian ada busa angin juga. Busa angin juga bisa diganti sama spons topi. Kemudian ada lem kuning untuk merekatkan. Kemudian ada senar untuk menjahit batu-batuannya nanti. Kemudian, nah bahan utamanya ini kita pakai duplek. Duplek yang saya pakai adalah duplek 400 gram. Kemudian untuk menghiasannya ada manik-manik, ada mutiara, ada batuan alam, ada banyak lagi. Pokoknya boleh mau pakai bahan apa aja. Oke, kita masuk ke materi yang pertama. Yang harus kita lakukan adalah kita menentukan sisi sampingnya dulu. Sisi samping yang saya pakai adalah 13 cm dikali 11 cm. Nah, saya mau buat itu seperti agak setengah lingkaran, jadi saya pakai diameter 7. Atau kalau bingung bagaimana diameter 7-nya bisa pakai tutup kaleng juga. Nah, kenapa di situ tangan saya menunjukkan angka 3? Karena untuk menentukan panjangnya, kita harus mengalihkan 13 cm itu dikali 3. Akan ketemu 45 cm kali 30. Kenapa 45? Karena nanti harus ditambah 6 cm untuk bagian tutupnya. Kemudian dari ujung turun 6 cm. Nah, itu ada diameter 3 cm atau bisa pakai uang koin 500 rupiah. Di ketiga sisinya. Itu untuk cover bagian luarnya. Sementara cover bagian dalamnya, untuk panjangnya itu kita dibedain 1 cm. Jadi ketemunya 44 cm dikali 29,5 cm. Jadi untuk sampingnya beda setengah cm, untuk panjangnya 1 cm. Caranya tetap turun 6 cm, kemudian buat diameter 3 cm. Nah, di ketiga sisinya. Atau bisa pakai uang koin 500 ya Bu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk polanya. Nah, ketika digunting jadinya seperti ini. Ini untuk cover bagian luar. Jadi ketemunya 45 cm dikali 30 cm dan digunting juga. Bu, kalau ada pertanyaan langsung tinggalin di kolom komentar ya Bu ya. Apapun pertanyaannya bakal saya jelasin. Oke, kita masuk ke materi nempelinnya. Nah, pertama yang kita kerjain adalah ukuran 45 cm dikali 30 cm untuk cover bagian luar. Nah, kita pakai lem. Lem di sini tidak perlu terlalu banyak. Lem yang saya gunakan adalah lem kuning. Kuncinya adalah rata dan jangan menempel pada waktu basah. Karena lem ini kalau waktu basah dia nggak akan bisa nempel. Justru kalau setengah kering dia bakal langsung nempel. Nah, saya pakai tangan ya Bu, jadi biar praktis Bu.
Tapi kalau ibu-ibu takut tangannya kotor, boleh pakai cotton bud atau boleh apa aja deh pokoknya. Nah, jadi, nah gitu, diratain ke semua bagian, tapi cukup bagian pinggirnya aja. Bagian tengahnya nggak usah. Oke, kemudian tempelin busa. Nah, kalau di rumah nggak punya busa angin, bisa pakai spon topi. Tapi kalau mau nggak dikasih kayak jahitan kayak batu-batuan gitu, nggak perlu pakai busa angin juga nggak apa-apa, Bu. Jadi langsung langsung aja. Nah, diratain Bu ya, sambil dipegang-pegang, sambil ditekan-tekan. Kemudian diperhatikan nih Bu, nih busanya nih udah pas apa belum? Kalau belum, dirapiin dengan cara digunting. Tuh kan, kadang-kadang walaupun kita udah ngitungnya bener, tapi kadang-kadang juga masih kelebihan. Nah, dirapiin dulu. Jadi bahan biasanya kan saya pakai duplek 400 gram. Tapi di rumah kalau ada kardus susu atau mau pakai karton tipis kayak K60 itu bisa ya Bu ya. Bahan untuk keluarnya juga saya kan pakai bludru. Kalau ibu-ibu kayak usahanya kertas semen gitu kayak Bu Ermin, boleh loh pakai kertas semennya. Atau kalau mau pakai enceng gondok seperti punyanya Bu Leni, bisa nanti enceng gondoknya dianyam dulu. Kemudian kalau covernya udah jadi, ditempelin lah di covernya itu. Oke, sekarang kita nempelin untuk bludrunya. Kita kerjain untuk bagian atasnya dulu ya Bu ya. Oke, itu biarin dia agak kering. Nah, diratain harus bener-bener rata. Kalau nanti dia lemnya nggak rata, nanti dia nggak akan nempel Bu. Oke, nah seperti itu. Kemudian jangan lupa dirajang dulu. Dirajang itu digunting-gunting gitu ya Bu ya. Nah, digunting bagian ujungnya dulu. Jadi nanti waktu dilipat, dikurangi bagian ujungnya juga. Sedikit aja Bu, jangan sampai terlalu banyak. Takutnya nanti kurang. Oke, satunya juga seperti itu. Nah, pastiin pakai guntingnya yang tajam ya Bu ya. Kalau sudah, langsung kita lipat. Nah, bagian ujungnya jangan lupa juga, karena di situ kan ada kayak sudut lengkungnya. Jadi untuk membentuk sudut lengkung itu sendiri, mesti digunting atau dirajang, Bu. Nah, seperti itu. Nanti bisa dikurangi. Pokoknya jangan terlalu sedikit. Nah, satu persatu. Nah, sambil ditekan-tekan. Oke, ditambah lemnya lagi. Pokoknya intinya dia harus nempel dan harus sesuai sama pola awal yang kita bikin. Nah, ngomong-ngomong soal kainnya, gimana sih Mbak cara ngitung kainnya ini Mbak? Lah, itu untuk sampingnya harus dilebihi 2 cm. Untuk bagian atasnya 2 cm, tapi untuk cover bagian luar saya melebihi dia 6 cm. Karena apa? Karena kita punya teknik yang beda gimana caranya nempelin bagian cover luarnya. Nah, sementara kita kerjain ini dulu ya Bu ya. Jangan lupa jangan terlalu terpancang sama bahan-bahan yang saya pakai. Apapun bahan yang ada di rumah itu bisa dimanfaatin semuanya. Kalau kemarin ada pelatihan patchwork, bisa nanti kayaknya dibikin patchworknya dulu, kemudian baru diaplikasikan ke dompetnya seperti ini. Minimal kita bisa loh Bu bikin-bikin untuk diri kita sendiri biar nggak dikembari sama yang lain. Nah, sekarang kita akan menggulung. Nah, untuk cover bagian luarnya, itu emang sengaja nanti berbeda sama cover bagian dalam waktu kita nempelinnya. Tetap jangan lupa kita ngelemnya satu persatu. Jadi nanti waktu ditempelin biar dia nggak terlalu kering juga. Ingat ya Bu, jangan menempel pada waktu lemnya masih basah. Karena dia nggak akan mau nempel. Nah, jangan sampai ada bagian-bagian yang nggak kena lem, terutama di bagian ujung-ujungnya. Oke, nah ini tadi saya bilang kenapa jaraknya itu, lebarnya itu harus apa namanya? Harus agak panjang, karena waktu nempelinnya kita harus ditekuk seperti itu ya Bu ya. Oke, ada yang nanya, Bu Nurul Magdaliah, lemnya itu merek apa? Boleh ya nyebut merek di sini ya? Saya pakai lem Kastol. Kalau nanya aja ke toko bangunan, Pak mau beli lem Kastol, nanti pasti udah dikasih. Atau bilang aja lem kuning. Iya, di toko bangunan banyak kok Bu Nurul.
Monggo yang lainnya. Oke, sambil nunggu pertanyaan kita lanjutin ya Bu. Ibu perhatikan, waktu melipat bagian cover luar, posisi dari itu harus ditekuk ya Bu. Kenapa? Karena kalau kita nanti posisinya dia dilebarin gini aja, waktu ditekuk gini, dia akan ngelawan. Nah, waktu mengguntingnya pun harus posisinya dia masih nekuk. Karena kalau tidak, nanti waktu dibuka lagi, akan ada bagian dari dupleknya itu yang kelihatan. Jadi sebenarnya simple, cuma harus hati-hati. Hati-hati juga sama lemnya. Oke, ada dari Bu Wiwit. Mbak, kalau pakai enceng gondok, pakai lem apa? Nek ambek lem itu tidak kuat dari rekatnya. Bisa pakai lem tembak Bu Wiwit. Cuma waktu nempelinya harus saat masih basah. Jangan sampai kering karena nanti waktu dilipat gini bisa meleketat. Meleketat itu apa ya bahasanya ya? Aduh, meleketat itu lepas. Jadi saya tidak menyarankan pakai lem ini ya Bu Wiwit ya. Saya menyarankannya pakai lem tembak aja. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, itu tadi digunting bagian ujungnya. Selalu ingat Ibu, waktu memasang cover luar, posisinya itu harus dilengkupkan. Jangan sampai posisinya dibuka gini. Tapi nanti berbeda perlakuannya sama untuk yang cover bagian dalam atau alas dalamnya. Alas dalamnya kita bisa nempelinnya biasa aja gitu. Oke, nah tetap harus rata. Kuncinya adalah harus rata. Dan jangan sampai lem itu keluar ya Bu ya. Jangan sampai keluar. Kalau kita misalnya nih, mau tak kasih lem yang banyak deh, biar tetap nempel. Jangan Bu. Karena kalau terlalu banyak lem, ada beberapa kain yang kalau dia terlalu banyak lem, lemnya akan keluar dan itu membuat justru hasilnya nggak bagus. Nah, ini saya lagi ngelengkup bagian dalamnya. Bagian dalamnya juga waktu ngelipat harus digulung ya Bu ya. Jadi proses awal sampai akhir untuk cover luar itu harus selalu dilipat. Supaya nanti kita kan mau membentuk bodinya nih Bu ya. Membentuk bodinya yang apa namanya? Seperti apa ya Bu? Lonjong lah. Nah, oval. Ya bener, oval. Oke, sekarang kita ke bagian sampingnya. Lemnya kalau ini harus rata, sedikit rata. Waktu nempelinnya itu harus dalam kondisi setengah kering. Nah, dipasin dulu kanan kirinya untuk jaraknya. Nah, kemudian bagian satunya lagi tetap masih harus dikasih lem lagi. Nah, harus rata juga. Kemudian sambil ditahan. Nah, sambil ditarik-tarik ya Bu, sambil dilurus-lurusin. Kemudian bagian-bagian sisinya jangan lupa. Karena nanti kita akan menempelkan dia pada cover bagian luarnya. Jadi semua bagiannya emang harus benar-benar rata lem ya Bu ya. Nah, oke. Jadi sebenarnya apapun bahannya itu bisa dipakai Bu. Ibu mau pakai kain saten atau kain apapun, itu bisa tenun. Atau yang usahanya pakai daur ulang karung goni, itu bisa banget loh Bu. Karena dompet-dompet kayak gini yang karung goni itu masih jarang. Nah, jadi bisa. Jadi bahannya bisa apa aja, kertas semen bisa, mau bahan apapun juga bisa. Nah, oke, kemudian kalau sudah selesai, kita akan memasang kancing. Nah, kancing itu kan ada dua, Bu. Kalau katanya bahasanya sih kancing laki-laki sama kancing perempuan. Untuk cover bagian luar atau yang bolong tengahnya itu, Bu, kita pasang di cover bagian luar. Gimana, Mbak? Cara nentuin itu gimana sih, Mbak? Kan itu panjangnya 30. Nah, 30 itu kita bagi dua. Setelah dibagi dua, turunlah 7 cm. Kemudian ketemu tengah-tengahnya, dikater aja pelan-pelan. Hati-hati supaya nggak ngerusak kainnya. Dipasang kancingnya. Jangan lupa juga untuk masang penguatnya ring bunder yang bagian belakangnya itu. Nah, seperti itu. Jadi jangan lupa. Jadi harus benar-benar ditekan ya Bu. Jadi dia biar nggak muncul. Jadi juga kancingnya itu biar kuat banget. Nah, gampangan Bu ya. Bisa ya Bu ya. Yuk lagi siapa yang mau nanya-nanya, ayo langsung di kolom komentar ya, ditunggu ya. Oke. Nah, kalau yang ini untuk bagian cover bagian dalam. Loh, ini kan sudah gampang. Kalau cover bagian dalam gimana? Ini mah gampang banget, tinggal dicari ujungnya,
turun sedikit, cari tengah-tengahnya, kemudian dilubangin aja Bu. Jadi lebih simple. Jadi nggak pakai hitungan kalau untuk yang cover bagian balen. Cuma harus hati-hati saat ngater, karena takutnya nanti kalau kebablasan bisa ngerusak kainnya dan nanti nggak bisa nutupin. Nah seperti itu. Jadi harus hati-hati ya Bu. Nah nanti kalau sudah mau proses finishingnya juga, sikat gigi itu sendiri adalah untuk membersihkan sisa-sisa dari kotoran yang waktu kita ngerjain. Nah tetap jangan lupa dipasang ringnya. Oke, nah seperti itu. Nekannya ditekan yang kuat ya Bu ya. Lah, biar nanti dia nggak muncul. Biar nggak muncul itu apa? Mecungul ya Bu ya. Timbul, ya timbul bahasa Indonesianya ibu-ibu. Duh ibu-ibu maaf ya Bu, masih semangat ya Bu ya. Ya ampun Ibu jangan ngantuk loh Bu, lihat saya Bu. Oke, kita beralih lagi ke masang bagian samping. Untuk yang sudah kita lapisi tadi, jangan lupa sebelum dipasang digunting-gunting dulu, dirajangi. Jadi waktu kita nempelinnya itu gampang. Nah, pastikan Bu, pastikan kondisi lemnya itu adalah setengah kering ketemu sama setengah kering. Nah, dirajang seperti itu ya Bu, jangan lupa, karena kalau nggak dirajang gitu nanti akan susah. Nah, setengah kering ketemu setengah kering ya Bu. Pastikan ujungnya ketemu ujung. Perlahan saja masangnya, karena sebenarnya ini kelihatannya sepele tapi itu nanti bisa menentukan hasilnya. Jangan lupa ikutin bentuknya. Nah, seperti itu. Lah, nah kenapa kok dirajang? Karena dia nanti harus mengikuti bentuk-bentuknya itu sendiri. Jadi pelan-pelan. Nah kalau ibu lemnya kering setengah kering ketemu setengah kering, bakal gampang banget. Tapi kalau basah ketemu basah, ibu pasti emosi. Aduh ki ya apa sih Mbak, kok gak iso nemplek. Jadi jangan kesusu ya Bu ya. Tunggu setengah kering dulu untuk bagian lemnya. Sampai di sini ada pertanyaan ibu-ibu? Yuk yang mau nanya, saya tunggu pertanyaannya. Ada oke dari Bu Yayu Surat. Mbak, trik dan tipsnya nyulam batu atau mani biar benangnya tidak kelihatan bagaimana? Oke Bu Surat, sabar ya, nanti di akhir finishingnya bakal saya ajarin gimana harus pakai benang apa, terus biar kenceng itu gimana. Nanti di akhir saya jawab ya Bu Surat. Sebentar lagi, sabar ya Bu, tetap pantengin saya ya Bu. Oke, ada lagi dari Mbak Cassandra. Selamat siang Mbak Ana, saya punya bahan perca batik banyak, apakah bisa? Bisa banget. Beberapa minggu kemarin kita kan ada pelajaran patchwork. Nah, kalau mau bikin yang tampil beda dari lainnya, kayak bajunya Mbak Nina kan seringnya kan tabrakan kan, bisa banget nanti disesuaikan sama itu. Jadi nanti tinggal digabung-gabung kainnya sampai menemukan ukuran dari dompet itu sendiri. Jadi boleh, bahan apa aja boleh, kain perca boleh, apa aja boleh, Ibu ya. Oke, kemudian ada dari Ibu Siti Khotijah. Mbak Ana, kalau dari pelepah pisang apa bisa? Bisa banget Ibu, seperti yang saya jelaskan ke Bu Wiwi tadi. Jadi kalau pakai pelepah pisang sendiri, kalau pakai lem kuning, kayaknya agak susah ya Bu. Jadi harus pakai lem tembak. Jadi waktu bener-bener basah itu harus langsung ditempelin. Dan selalu ingat, cover luar waktu membentuknya itu harus ditekuk gini ya Bu. Kemudian dari Pak Aditya Butong, selain kain bludru bisa pakai kain apa? Oh Pak Aditya Butong, kalau mau pakai daun juga bisa loh Pak. Jadi buat cover luarnya dulu, baru ditempelin daun. Tadi saya jelasin bisa pakai enceng gondok, pelepah pisang juga bisa, kain perca, karung goni, semua kain yang ada di rumah bisa Ibu. Jadi jangan takut, gak punya bludru aku Mbak Ana. Loh, yang di rumah adanya apa bisa dipakai. Jadi untuk ibu-ibu yang usahanya fashion, bisa nih beli baju ini nanti free dompet pestanya ini. Jadi kembaran gitu Bu. Jadi yang di luar itu nggak ada kan, bisa menarik konsumen lebih banyak lagi. Oh ya, saya kalau pesen ke Mbak ini ada gratisannya dompet. Nah Ibu kan udah nggak usah bingung. Jadi sekarang udah bisa buat dompetnya sendiri. Oke? Oke Bu, sekarang kita lanjutin ke materi selanjutnya ya. Sekarang kita akan menempel. Nah, seperti itu ya Bu, pastikan. Ini untuk cover bagian dalamnya.
Nah, udah jadi. Nah, di sini harus ngelemnya emang sedikit banyak. Karena apa? Kita akan merekatkan kedua bagian itu. Harus hati-hati karena apa? Jangan sampai lemnya itu keluar dari medianya. Kalau keluar pasti kelihatan, nggak akan rapi. Sisa-sisa lemnya itu akan kelihatan. Dan satu lagi, kita nggak bisa ngelemnya itu langsung waktu menggabungkan langsung tak lem semua biar cepat selesai, nggak bisa Bu. Jadi ngelemnya itu harus bertahap, sedikit demi sedikit. Nah, jadi kalau udah dapat separuh gitu baru dilem lagi, diratain lagi, begitu seterusnya ya Bu ya. Sama kalau kita mau ngelem apa pelepah pisang juga tetap kayak gitu, jadi harus bertahap karena lem tembak sendiri itu kan dia nggak bertahan lama. Kalau terlalu lama pasti dia langsung kering. Nah, seperti ini langsung digabungkan. Nah, satu lagi, kenapa saya ngelem itu di cover bagian dalamnya? Karena ukuran cover bagian dalam itu lebih kecil daripada yang luar. Kalau saya ngelem yang luar, maka lemnya itu akan kelihatan di sisi-sisi sampingnya, Bu. Jadi untuk menghindari hal itu yang dilem lebih baik adalah cover bagian dalamnya. Dan itu insya Allah akan aman ya Bu ya. Oke, nah tadi ini masuk ke pertanyaannya Bu Surat. Mbak, gimana sih caranya jahit biar benangnya nggak kelihatan? Di sini, di awal dulu saya memulai usaha ini, saya emang pakai benang. Tapi resiko benang adalah dia nggak akan bertahan lama. Karena kalau udah agak lama sedikit, pasti benangnya itu, apa ya Bu? Metel. Metel, orang Jawa bilang metel, rantas, atau gampang putus. Akhirnya saya nyoba lagi, saya pakailah senar untuk menjahit. Kenapa pakai senar? Kalau bingung belinya di mana? Banyak Bu belinya ya, di Meme ada, di Petra ada, di Burhani ada. Cari ukurannya dia yang paling kecil. Karena senar ini sendiri adalah karena dia transparan, jadi kita mau nge-mixkan warna itu berapapun dia nggak akan kelihatan ya. Nah, ini cara menjahitnya. Karena senar dia licin, kita nggak bisa satu kali langsung memasukkan batu-batuannya, nggak bisa. Minimal 2 atau 3 kali. Dan hati-hati, ada beberapa kain yang kalau kena senar dia bisa mengkeret. Jadi Ibu sebelumnya kenali dulu kain yang Ibu pakai teksturnya seperti apa. Waktu memasukkan batu-batuannya itu, jadi satu kali tusukan itu harus berbeda warna, berbeda bentuk. Saya amat sangat tidak menyarankan untuk memakai yang berbahan plastik. Karena apa? Itu tidak bisa mendongkrak penjualan Ibu. Waktu kalau sudah jadi, walaupun itu bagusnya seperti apapun, waktu dompetnya udah jadi, dia akan sangat ringan. Tapi berbeda kalau kita pakai batu-batuan, pakai mutiara, pakai kerang, dipegang aja itu kerasanya itu beda Bu. Jadi bener-bener wah ini nggak kaleng-kaleng nih ya dompetnya. Nah seperti itu. Tusukannya juga nggak boleh satu tusuk langsung ganti lagi, itu bener-bener nggak boleh. Jadi satu kali tusukan harus dikembalikan lagi, harus dikunci lagi. Itu kunciannya untuk batu-batuan seperti itu ya Bu Surat ya. Makasih ya Bu udah ngasih pertanyaan yang bagus banget. Nah seperti itu. Ingat, karena batu-batuan itu sendiri dia bentuknya itu yang nggak karu-karuan seperti itu, kita mau nusuk kemana dia pasti lari kemana. Pastikan di setiap jarum itu memiliki bentuk-bentuk yang berbeda. Misalnya nih saya pakai mutiara dulu, terus batu-batuan, terus mutiara, dan itu warnanya harus berbeda. Jadi nanti waktu menjadi satu komposisi itu dia bisa cantik warnanya, dia bisa hitamnya itu bisa nyebar kemana-mana, abu-abunya, putihnya. Nah ini adalah proses sebelum jarum ini kita lepas untuk proses penguncian. Pastikan dulu di setiap ininya itu udah benar-benar kuat. Kalau emang dirasa belum kuat, kita harus masukkan jarum itu ke batu-batuan yang lain untuk kuncinya. Kalau waktu ini proses pengunciannya, jadi kan dimatiin satu kali tuh. Kalau benang kan dia bisa langsung diputus. Beda sama senar. Kalau senar, kalau ini satu kali dikunci, harus pindah ke tempat lain yang agak jauh dikunci lagi, minimal itu 3 kali. Dan sebelum dipotong, dia harus dibiarkan panjang. Jadi karena sifatnya dia itu yang licin dan gampang bergerak sendiri, jadi kalau ada bagiannya panjang gini, kalau dia mau ngangkat, itu masih ada space-nya, dia nggak akan keluar. Nah seperti ini. Itu jadi kenapa saya hasil nah ini saya pakai kerang yang dicampur sama karung goni. Kalau ini bordir aplikasi,
Jadi bisa ditempel juga. Jadi macam-macam, atasnya pakai kerang, pakai batu-batuan, bahan yang saya pakai. Nah, kalau ini saya mengemis songket sama satin. Lucu ya Bu ya kalau songket sama satin, dan juga warna-warnanya. Untuk pemilihan batu-batuan sendiri, jangan terlalu jauh dari warna dasarnya Bu. Karena kebanyakan orang itu nggak suka yang warnanya terlalu tabrakan gitu, nggak suka ya Bu. Tapi semuanya kembali sama apa ya namanya, kesukaannya itu. Oh, saya ini tipe orang yang suka tabrakan deh Mbak, nggak apa-apa deh kalau kayak gitu. Itu juga terserah Bu, monggo. Jadi untuk hiasannya sendiri boleh apa aja, boleh pakai bordir aplikasi, boleh pakai kerang, boleh pakai batu-batuan, boleh pakai mutiara-mutiara, boleh. Hanya saja saya tidak menyarankan untuk memakai yang berbahan plastik ya Bu ya, karena itu kesannya itu nggak eksklusif kalau bahannya yang dari plastik. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, dari Mbak Truli 201. Kalau ingin diberi pernik-pernik kayu untuk hiasan, sebaiknya sebelum dilem atau setelah dilem, Mbak? Terima kasih Mbak Truli ya untuk pertanyaannya. Nah, kalau untuk desain yang seperti ini, ya. Kalau untuk desain yang seperti ini ya Mbak Truli ya, bagus banget. Sebaiknya kita harus membuat dompetnya dulu. Kenapa harus membuat dompetnya dulu? Karena pada proses mengelem ini akan ada tarik-menarik dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah. Nah, jadi kalau sudah jadi seperti ini, tinggal dipasang manik-manik aja. Kita bisa apa ya? Bisa untuk nyesuaiin. Oh, aku mau ditaruh sini, mau ditaruh bagian belakangnya, mau ditaruh bagian mana. Jadi, untuk dompet-dompet yang seperti ini saya sangat menyarankan jangan dipasang batu-batuan dulu, payetnya dulu, atau apapun itu. Kecuali bordir. Kalau bordir dia tidak akan berpengaruh ya Bu ya. Kalau bordir itu bisa langsung kayak ini kainnya Mbak, kayaknya tak bordir dulu. Boleh, tapi Ibu harus hati-hati karena ini naroknya nih mau di mana nih. Kalau mau naroknya di tengah itu harus lebih hati-hati lagi. Tapi kalau abstrak enggak apa-apa. Jadi ya Mbak Truli ya, dijadiin dulu baru dipasang kayunya yang manik-manik dari kayu atau dari apapun. Jadi seperti itu ibu-ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Dari Bu Sukma, Pak Aditya Butam dibisiki saja Mbak. Oh iya Bu. Iya, memang seperti itu suami saya Bu. Oke. Untuk yang usahanya seperti karung goni juga bisa memanfaatkan karung goni. Kalau untuk yang cucu-cucunya itu ngumpulin kardus itu Bu, itu bisa dipakai juga loh Bu. Jadi nggak harus pakai duplek yang baru ya Bu. Oke, kemudian untuk Bu Wiwi Eriana, untuk ukurannya apa bisa di-share di WA Mbak? Oke, nanti saya akan di-share atau mungkin nanti bisa dilihat setelah live-nya ini berakhir Bu. Tapi nggak apa-apa, nanti saya share ya. Ukurannya kartonnya, ukuran dupleknya, ukuran kertasnya nanti saya share di grup Ibu. Oke. Jadi pada dasarnya sih semua bahannya bisa ya Bu. Oh, dari ada Ibu Ari Bintarti. Mbak Ana, ini kan dalamnya pakai karton, luar pakai kain. Bagaimana perawatannya? Tidak ada perawatan khusus, hanya saja jangan dicuci pakai air ya Bu ya. Karena apa? Kalau dicuci pakai air, nanti duplek bagian dalamnya itu bisa nyunyut Bu. Iya. Jadi kalau ini dulu nih misalnya nih pakai apa namanya? Pakai sikat bisa. Jadi semuanya bisa Bu. Pokoknya jangan dicuci gitu aja ya. Karena kalau dicuci nanti nggak jadi dompet Bu Ari. Nah sekarang dari Mbak Nat Craft, Mbak Helen, bisa pakai lem Raja Wali? Bisa Mbak Helen, tapi jangan salah, lem Raja Walinya adalah lem kuning, bukan lem putih. Karena lem Raja Wali itu ada dua, satu lem putih, satu lem kuning. Yang saya pakai di sini adalah lem kuning. Seperti itu Mbak Helen. Ada pertanyaan lagi dari Jetin Handicraft. Mbak, bahan saya bersulam benang. Disulam duluan sebelum dibuat apa sulamnya setelah jadi? Nah, sekarang kita tergantung sulamnya nih ya Mbak Jetin ya. Kalau kita pakai sulam payet, saya tidak menyarankan disulam dulu. Tapi harus dibuat medianya dulu. Tapi kalau sulamnya sulam benang, sulam pita, itu harus disulam dulu. Nah, gimana Mbak caranya biar pas? Jadi nanti waktu nempelin kainnya nih harus dibentuk pola dulu.
Jadi biar nanti pas mbak-mbaknya ini mau sulamannya itu di tengah kah, di pinggir kah, seperti itu. Seperti itu ya Bu ya. Jadi apa namanya? Iya, dari Pak Aditya Butong lagi. Ya Pak Aditya, harga jualnya sampai berapa Mbak Ana? Harga jualnya kalau saya jualnya untuk yang bludru ini dengan kemasannya saya jualnya 200.000. Tapi kadang saya juga tergantung Bu jualnya kemana dulu. Kalau saya lagi hoki pinter jualan bisa jual harganya lebih tinggi ya saya jual harga lebih tinggi Bu. Jadi seperti itu. Nah, atau kalau yang karung goni seperti ini kan di mix. Ini saya biasanya jualnya 300.000 sudah dengan kemasannya juga. Kalau yang kecil seperti ini, nah dia bentuknya imut bisa untuk ke pasar tapi kebagusan ya Bu. Kalau untuk ke pasar ya Bu ya, jangan dipakai ke pasar ya Bu. Ini saya jualnya 125 sudah dengan kemasannya juga. Jadi di sini sebenarnya pada intinya sih semua bahan bisa dipakai. Yang punya cucu masih minum susu, kardusnya jangan dibuang, bisa dipakai seperti ini juga. Oke. Bisa dipasang rantai juga ya Bu. Oke, ada pertanyaan dari Tri Agustin sebagai halo Mbak Heni. Bisa ditambah tali rantai ya Mbak Ana? Kalau pingin tasnya bisa dicangklok. Bisa banget. Nah, seperti ini. Kalau yang ini saya pakainya rantai. Jadi di bagian dalamnya sini harus kita tambahi seperti bisban. Jadi bisban ini fungsinya adalah untuk mengaitkan antara rantai yang satu dengan yang lainnya. Jadi tidak harus menggunakan rantai yang seperti ini. Nah, misalkan yang ini batu-batuan. Saya pengen nih, dia tuh jangan rantai Mbak. Kadang kan customer gitu, mau dong disamain sama batu-batuannya. Nah, saya kasihlah untuk bagian cangklongannya ini batu-batuan yang saya juga pakai tadi. Jadi lucu kan ya Mbak ya. Jadi bisa tinggal dipasangi di bagian dalamnya seperti bisban. Kira-kira ini bahannya itu 2 sentian. Kemudian kita jahit sampai bentuk 1 senti. Tinggal ditambahi bagian dalamnya ini kayak ring-ring kayak gini. Dan juga sama cantolan atau pengait seperti itu. Bisa. Jadi ada saya pernah lihat nih temen nih. Karena dia bingung, dia bikin lubang di bagian sininya. Terus saya bilang, loh Mbak kok dikasih lubang di bagian sini? Kan jelek. Ya Mbak bingung. Nah sekarang waktu itu saya ajari dia. Jadi kalau mau ada cangklongannya sebaiknya dikasih di bagian dalamnya sini, dikasih seperti bisba. Terus beli kayak cantolan-cantolan kecil. Ada yang setengah lingkaran, ada yang segitiga kayak gitu, tinggal dicantolin. Kemudian bagian yang untuk mengaitkan ininya tinggal cari yang kayak kailnya kayak gini. Jadi bisa. Semuanya bisa. Pokoknya jangan merusak bodi luarnya. Jadi dari dalamnya juga gitu. Oke, ada lagi dari Mbak Desi Ahmad. Kalau mau dijadikan dompet sling bag, cara masangnya di bagian mananya agar kokoh dan tidak mudah putus? Nah, kan tadi barusan saya jelasin. Masukkan di bagian dalamnya sini. Karena apa? Karena dia tidak akan terlihat dari luar. Dan kalau, jadi nanti tinggal ngukur nih, mau panjangnya segimana nih ya. Nah, ini juga harus, kalau yang ini, jadi waktu bikin bisbannya itu harus dijahit sedikit. Kalau nggak punya mesin jahit jangan khawatir, pakai tangan aja Bu jahitnya. Iya. Jadi kalau yang punya alasan, tuh gimana Mbak nggak punya mesin jahit? Sekarang bukan alasan loh Bu, mau bikin dompet kayak gini, kita nggak pakai mesin sama sekali loh. Nah, jadi dimasukkan bagian sininya ya Mbak Desi ya. Jadi dia akan kuat, jadi tergantung seberapa kuat nanti mbaknya itu ngelem di sininya. Tapi harusnya sih sebelum kainnya itu dipasang harus dijahit dulu. Jadi dijahit dulu ke kainnya, baru kita tempelin ke cover bagian dalamnya. Jadi seperti itu ya Mbak Desi. Jadi ini kalau untuk bagian ininya prosesnya adalah sebelum ditempelin ini sudah harus dijahit ke kainnya dulu. Jadi nggak bisa sudah jadi baru kita tempelin, nanti kita kesusahan ini. Kalau cuma dilem aja nanti kekuatannya itu nggak akan bertahan, cuma sebentar gitu aja udah lepas dia. Jadi bisa dijahit pakai tangan, pakai sistem tikam jejak. Jangan pakai disum karena kalau pakai disum dia kan jarang-jarang tuh, nanti bisa gampang lepas juga. Ada lagi dari Ibu Sri Mulyani.
Mbak Ana, untuk daleman dompetnya apa bisa dikasih ruang atau sekatan? Kalau bisa, gimana caranya? Nah, sekatan yang dimaksud nih, sekatan kayak apa nih Bu? Mau yang dia kayak apa namanya? Kantong kah? Atau seperti yang bagian belahan kayak gini kah? Jadi ada beda-beda. Jadi kalau untuk bagian samping seperti dompet yang saya buat sekarang ini, karena bagian sampingnya itu seperti ini tuh tidak memungkinkan untuk dikasih sekat bagian dalam, tetapi sangat memungkinkan untuk dikasih kantong bagian dalam. Dah, kantongnya itu harus menempel pada bagian cover dalamnya ini, Bu. Gimana caranya? Waktu nempelinnya adalah sebelum kita tempelin ke dupleknya. Jadi kita bentuk dulu tuh. Jadi dijahit dulu boleh. Dijahit, ditempelin di sini. Kalau sudah jadi, baru ditempelin ke dupleknya. Tapi ada yang beberapa dompet itu dia pakai sistem kipas. Jadi cuma kayak dilipat pakai apa namanya, kayak anunya obat nyamuk itu loh Bu, dilipat lipat itu juga sistem tekniknya juga sama. Itu sangat memungkinkan kalau mau dikasih sekat seperti itu. Jadi kalau memang dari awal mau dikasih kantong, itu harus diperhatikan. Ya, kalau ini udah jadi tak pasangi kantong, berarti nggak bisa ya. Jadi kalau mau dikasih kantong harus dari awal dipikirkan dulu mau kantongnya atau sekat yang seperti apa. Dan ada lagi dari Mbak Sri Andayani Rosa. Mbak Ana, kalau ikut pelatihan bisa nggak, berapa biayanya? Bisa, nanti langsung japri saya aja ya Bu ya. Bisa kita ngomong lah, ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol cantik lah Bu ya, bisa banget. Jadi apapun pertanyaan, kalau masih bingung langsung aja, nanti pasti akan saya bahas satu persatu. Apapun itu Bu, boleh ditanyain deh. Ini ada dari Bu Wahyurini Marhani. Mbak Eseng Ayu, aduh makasih Bu Rini, ya ampun makasih. Berapa HPP dan harga jual flashback yang seperti itu? Oke, kita ngomongin HPP. Kalau saya pribadi, biasanya keuntungan yang saya ambil itu adalah 100% Bu Rini. Jadi biasanya kalau harganya saya jual 200.000, berarti HPP dari produk saya adalah 100.000. Jadi tapi tidak menutup kemungkinan saya bisa meraup keuntungan lebih. Karena apa? Karena kalau barang craft itu kan, apalagi kalau seni kan, kalau udah ketemu orang yang klik itu, dia nggak akan mikirin harga. Tapi kalau pada dasarnya saya biasanya ngambil keuntungannya 100%, atau minimal paling sedikit saya ngambil keuntungan itu 50%. Jadi kalau ditanya berapa HPP-nya, kalau untuk kelas ini sendiri saya biasanya habisnya itu 75 sampai 100.000, tergantung dari manik-maniknya, tergantung dari bahannya, kemudian saya kalikan 2, itulah yang menjadi harga jual saya. Dan ibu-ibu ingat ya, kita harus optimis, usaha kita akan menjadi besar. Jadi apapun produknya jangan lupa memasukkan ongkos tenaga kerja. Karena apa? Karena itu penting. Kalau ini tiba-tiba apa namanya, pesanan banyak, kita nggak mampu, aku harus ngambil untung berapa. Dari untung itu kita sudah memasukkan dari ongkos tenaga kerjanya sendiri. Kita bisa cari teman yang apa namanya, yang bisa untuk membantu kita, bisa cari UKM yang bisa membantu kita. Jadi kita nggak perlu bingung lagi ya Bu ya. Ingat, jangan lupa memasukkan ongkos tenaga kerja. Kemudian ada lagi dari Ibu Evi Monoarfa. Cantik sekali dompetnya, terima kasih Ibu. Materinya tolong polanya ya Bu, di-share di sini. Oke, nanti bakal kita share ya Bu ya. Nanti bakal saya share di grup kita, dan tentunya nanti ada kok Bu, di sini polanya juga ada. Tadi kan di awal tadi ada, jadi nanti begitu acara selesai bisa diputar ulang lagi tuh Bu, nanti bisa disimpan, bisa untuk dipelajari di rumah. Oke, ada lagi dari Bu Sohiba. Mbak Ana, kalau dikasih aplikasi EcoPrint daun jati dan di bordir pinggiran daunnya bisa ya Mbak? Kalau ekoprint sendiri itu kan, kalau punya Bu Hasibah itu kan udah jadi di kainnya ya Bu ya. Jadi kayaknya bisa Bu, bisa banget malah. Daun jati bisa. Atau kalau mau seperti dibuat 3 dimensi kayak apa, kayak suspeso gitu juga bisa. Tapi itu
proses pemasangannya kalau dibikin seperti sospeso itu waktu dompetnya udah jadi gini, jadi udah jadi baru dipasangin. Tapi kalau kayak punya Bu Hasiba yang saya sering lihat itu kan udah jadi kayak kain, langsung aja Bu, langsung. Tapi hati-hati karena kainnya ibu itu bagus, kemudian tipis, hati-hati sama penggunaan lem kuning. Karena apa? Karena kalau ibu nggak hati-hati itu bisa keluar ke kainnya lemnya. Jadi tunggu dulu setengah kering, baru ditempelin ya Bu Hasiba ya. Karena saya tahu banget ya kainnya kan nggak terlalu tebel, itu beda banget seperti bahan yang saya pakai sekarang. Oke, ada lagi pertanyaan. Alhamdulillah pertanyaannya banyak ya. Alhamdulillah senang saya Bu, gini jadi semangat kalau nggak ada yang nanya. Aduh, ini pada ngerti nggak materi saya nih ya? Oke, dari Mbak Dapur Diana. Halo Mbak Debi. Kancing magnetnya diameternya ada ukuran khusus kah? Nah, sekarang saya akan membahas tentang ini. Kalau ini nih kira-kira nih yang saya pakai nih kira-kira diameternya 2,5 sampai 3. Nah, itu sebenarnya tergantung. Untuk desain yang ujungnya runcing seperti ini, saya hanya menggunakan satu magnet. Karena apa? Saya hanya berpusat di ujungnya sini. Berbeda lagi kalau nanti ibu-ibu di rumah itu buatnya yang lurus seperti ini. Kita harus pakai 2 kancing magnet. Di sini sama di sini ya Bu ya. Seperti ini misalnya. Ini kan beda nih Bu. Covernya beda sama yang ini. Kalau ini dia covernya runcing seperti ini, berbeda dengan yang ini. Saya pakai 2 kancing magnet karena satu tidak akan cukup. Kalau saya cuma pasang satu, bagian sini bagian sininya dia akan buka seperti ini. Jadi ingat, berapa kancing yang harus dipakai itu tergantung dari seperti apa desain yang ibu pakai. Jadi macam-macam. Kalau ini karena dia kecil, nah saya cuma pakai satu. Nah, dan saya biasanya jarang banget pakai yang kecil. Saya biasanya pakainya yang agak gede. Nah, jadi ini ya Bu ya, pakai bordir aplikasi juga boleh. Jadi kalau pakai kayak gini, kita bisa masangnya waktu dia dompetnya udah jadi. Jadi nggak harus apa namanya, nggak harus ditempelin dulu. Kalau yang seperti ini, karena dia pasti ngikut. Dan ingat, kalau untuk memasang bordir yang seperti ini Bu, ibu harus perhatikan. Nih warnanya nih putih. Putih itu kan banyak ya Bu ya. Putihnya harus benar-benar disesuaikan sama bordirnya ini. Karena apa? Karena berbeda dikit aja warnanya. Waktu dijahit itu pasti kelihatan banget Bu. Oke, ada dari Bu Nurul Magda. Bu Nurul Magda. Halo Bu Nurul. Bu Ana nempelin aplikasi bordir dengan apa? Dengan dijahit pakai benang. Jadi kita nggak pakai senar lagi. Karena apa? Karena bordir ini sendiri kan dia terbuat dari benang. Kalau kita terlalu maksain pakai senar emang nggak kelihatan. Tapi ini benang-benangnya ini bisa kalah sama senar. Jadi pakai benang yang warnanya bener-bener. Jadi sebelum ini misalnya nih saya mau warna hijau. Hijau itu kan banyak ya Bu ya. Jadi hijaunya itu harus bener-bener sesuai. Kalau nanti dia ini hijau muda, benangnya hijau tua, pas nanti kelihatan kayak semut berjalan di dompet Bu. Gitu. Jadi kalau mau aplikasi bordir yang dipasang seperti ini, perhatikan bener-bener warna benangnya, karena warna benang itu menentukan bagus dompetnya, bagus aplikasinya. Tapi kalau proses finishingnya itu nggak bagus, kelihatan kayak semut berjalan gitu, wah orang mau beli juga males Bu. Ya Bu Nurul ya. Ada lagi dari Mbak Sulistiawati. Nah ini nih yang saya cerita itu. Halo Mbak Sulis, sekarang udah tak ajarin ya Mbak ya cara masang untuk sling bagnya. Oke, kalau misal dompetnya ditempel sama kain broklat bordir, itu pakai dilem atau dijahit bisa. Nah kalau untuk seperti itu, pertama kan kalau broklat itu kan karena dia kan terawang itu apa? Transparan. Pertama pasang kain seperti saten kayak gitu ya Bu ya. Apa namanya? Boleh apa aja, pakai furing lah, furing pakai asahi, pakai apa. Kasih itu dulu yang senada dengan broklatnya. Ditempelin dulu untuk bentuk covernya. Kalau sudah jadi kain yang broklatnya itu baru ditempelin ke cover bagian luar. Itu kalau ibu yang ibu gunakan berupa kain lembaran broklat. Tapi beda lagi nanti kalau broklat itu digunting-gunting jadi sampai seperti aplikasi bordir kayak gini.
Ini harus dijahit Bu ya. Ya Bu Sulis ya. Dijahit, ingat kalau jahit warnanya benang tuh mesti sama kayak warna aplikasinya ini. Seperti itu. Oke, Bu Siti Khadijah. Mbak, kalau pakai dompet lama dikasih kain baru apa bisa, Mbak? Bisa. Tapi tergantung apa dulu, Bu, dompetnya. Kalau dompetnya desainnya seperti punya saya bisa. Jadi nanti Ibu tinggal mencari. Nah, kalau itu bagiannya tuh bisa dibuka. Nah, saya bilang bisa kalau ada kalaunya ya, Bu ya. Kalau dia bisa dibuka. Kalau kayak misalnya sistemnya dia itu kayak dilem gitu bisa. Tapi kalau sepertinya dia nggak bisa dibuka atau seperti yang awalnya itu sudah dijahit, Ibu harus hati-hati. Jadi nempelinnya itu dijahit ya, Bu ya. Dijahit pelan-pelan. Saya biasanya kalau kayak gitu itu pakai apa namanya? Tusukan yang di bawah panjang, di atas kecil, jadi dia kecil-kecil gitu. Bisa kalau yang kayak gini bisa, tapi nanti dia cuma bisa nutup sampai di bagian cover luarnya ini aja. Nah kalau emang kesusahan dilem sih bisa, cuma takutnya nanti dia karena nggak maksimal. Saya nyaraninnya dijahit. Dan kalau nggak punya mesin jahit jangan takut, masih ada tangan Bu untuk jahit Bu. Kayak di sum itu loh Bu, sumnya cuma bawahnya panjang, atasnya yang tampak, atasnya itu kecil. Jadi seperti itu ya Bu Siti ya. Oke, adakah pertanyaan lagi? Duh, saya semangat loh Bu, banyak pertanyaan Bu. Pokoknya nanti kalau ada yang susah-susah langsung tinggalin pertanyaan di kolom komentar. Setelah acara ini akan saya jawab satu persatu. Mbak Tri Agustin, keren penjelasannya, rinci, gamblang, mudah dipahami, sukses terus. Terima kasih Mbak Heni. Semoga, saya berharap ibu-ibu di rumah juga apa namanya, dengan kita belajar bareng di sini, jadi nanti di rumah, nih aku nih mau tampil beda nih kalau ke pesta, aku mau bikin dompet sendiri karena kebanyakan kita nih para kaum hawa nih Bu ya, paling nggak suka kalau dompet pestanya dikembarin, ya kan Bu, karena saya sendiri juga gitu Bu. Jadi nanti pulang ke rumah mau matchingin sama bajunya udah bisa dibuat sendiri. Atau kalau kayak yang Mbak Heni nih aksesoris ya, nanti aksesorisnya itu nanti bisa ditempelin ke dompetnya kayak gitu. Jadi bisa beli aksesoris 10 gratis dompet loh, pasti banyak tuh Mbak Heni. Oke, apa namanya, motivasi untuk ibu-ibu apa ya, sebenarnya sih kalau motivasi sebenarnya untuk diri saya sendiri ya Bu. Kita kan nih orang crafter nih kan harus pandai memanfaatkan sisa-sisa bahan di rumah. Jadi saya berharap dengan saya memberi materi ini, saya kan sudah ngasih dasarnya. Jadi untuk ibu-ibu yang punya usahanya seperti baju itu kan banyak kain percanya Bu, jangan dibuang sekarang Bu. Sekarang nanti bisa diaplikasikan ke tas model ini. Untuk teman-teman yang lain juga gitu Bu ya. Apa namanya? Jadi jangan terlalu terpaku sama apa yang mentor berikan. Oh, mentornya bilang bahannya harus ini, jangan. Kita harus pandai memanfaatkan limbah yang ada di rumah ya Bu ya. Kertas semen, yang usahanya kertas semen, yuk kita bikin dompet pesta dari kertas semen. Enceng gondok, ayo kita bikin yang dari enceng gondok. Pelepah pisang, kita manfaatkan semua yang ada di rumah. Oke Bu, makasih ya Bu ya udah mengikuti pelatihan hari ini. Saya berharap bisa bermanfaat untuk ibu-ibu. Untuk update terbaru pelatihan-pelatihan pahlawan ekonomi, langsung aja Bu diikuti semua sosmednya pahlawan ekonomi ya Bu ya. Oke Bu, terima kasih. Oh, ada lagi Bu, ternyata yang masih bertanya. Saya nggak jadi closing Bu. Kangen ya Bu sama saya ya Bu Rini ya. Oke, Mbak E yang cantik, tolong ini kain cover luar yang bukan bludru seperti kain katun, kain apa? Kain tipis, apakah sebelumnya harus dikasih pelapis kain atau cuma kan? Kalau untuk misalkan dia kainnya tipis, dia harus didobel dua Bu Rini. Jadi kayak seperti pertanyaan dari siapa tadi ya, Bu Sulis. Jadi kalau dia mau pakai kain seperti brokat, pada di dasarnya sebelum dipasangnya itu sendiri harus dikasih kain yang lebih tipis dulu supaya nanti dupleknya itu nggak kelihatan Ibu. Oke Bu Rini, makasih ya Bu. Oke Bu, sekian dari saya. Terima kasih. Untuk tahu seperti apa produk-produk Paramaat, bisa follow Facebook saya di Duyana atau
follow Instagram saya di Wiana Buto. Pahlawan ekonomi di rumah aja, pasti laku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.